Peraturan dua. Kita menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk berlaku adil. Berikanlah kebijakan-kebijakan yang adil, yang tidak berat sebelah, yang mengedepankan isi hati dan nurani pikiran rakyat jelata. Tentu karena kita mendengar kabar-kabar dari wilayah sana yang membuat saya juga merasa turut bersedih ketika banjir, sekali banjir surutnya lama sekali. Kemudian juga kemacetan terjadi cukup parah di beberapa titik. Dan yang paling membuat miris ya kemiskinan ekstrim yang rupanya setengahnya ya. Setengahnya dari jumlah kabupaten yang ada di Jawa Tengah, kita dapatkan kabar itu masuk kategori miskin ekstrim, kemiskinan ekstrim. Barangkali kalau bahasanya di zamannya Pak Harto dulu, ini berada di bawah garis kemiskinan. Ini dia prestasi Ganjar Pranowo. 17 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu lewat gitu, berlebihan. Jadi jumlah yang mestinya tidak ada di Jawa Tengah karena Pak Ganjar dianggap berhasil di periode 1, makanya terpilih lagi di periode 2. Kan logikanya begitu ya. Luar biasa ini. Ini menjadi prestasinya Ganjar Pranowo. Prestasi bukan ya? Miris sekali kita dapatkan kabarnya dari kompas.com. Nah, ini juga sebetulnya sudah saya bahas di tadi pagi gitu ya. Apa kemarin saya agak lupa. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo dengan gayanya yang penuh optimisme memberikan arahan lah kepada 3 kabupaten yang ada di masuk golongan ekstrim itu, dan menyampaikan strategi-strategi pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu harusnya dilakukan 9 tahun yang lalu. Itu harusnya disampaikan 100 hari pekerjaan beliau sebagai gubernur. Lah, ini kan di ujung itu harusnya evaluasi. Perlu diingat juga sahabat SJTNA semua, tugas gubernur Pak Ganjar Pranowo itu tinggal 7 bulan lagi. September tahun ini selesai. Kok baru bikin rencana? Atau rencana yang sebelumnya gagal? Tidak terbukti. Ya bisa jadi. Tapi harusnya yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu meminta maaf. Mohon maaf, saya 2 periode memimpin Provinsi Gubernur Jawa Tengah belum bisa mengangkat kesejahteraan 17 dari 35 kabupaten dalam kategori yang miskin ekstrim. Tindak lanjuti arahan Ganjar Pranowo, 71 desa di Purworejo dipetakan masuk kategori merah. Kategori merah? Merah PDIP ya? Memang merah kan? Oh, mungkin maksudnya kategori merah itu danger, bahaya gitu, masuk ke miskin ekstrim. Itu barangkali ya. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Purworejo dan beberapa kabupaten yang lainnya mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam rapat tersebut Ganjar memberikan arahan untuk segera menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim di sejumlah kabupaten. Purworejo sendiri termasuk dalam perhatian orang nomor 1 di Jawa Tengah ini. Kenapa ya mendapat perhatian lebih? Kantong suaranya ada di situ. Ya mestinya ini tidak dikaitkan dengan politik ya. Kan sangat kita sayangkan bagaimana ketika Jawa Tengah masih mengalami banyak persoalan kemiskinan ekstrim, gubernurnya malah warawiri keluar provinsinya gitu. Dan harusnya para pendukung untuk mengusung dia capres juga tahu diri dong. Jangan dong ngojok-ngojok Pak Ganjar buat nyalon. Dia biar fokus dulu selesaikan persoalan Jawa Tengah, itu luar biasa. Bagaimana mungkin mau menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia kalau persoalan di Jawa Tengah juga nggak selesai? Kan konon katanya, kalau kata teman saya, mudahnya katanya kalau mau milih capres gini aja. Kalau kamu pengen Indonesia seperti Jawa Tengah, ya pilihlah Ganjar Pranowo. Kalau Anda pengen Indonesia seperti Jawa Barat hari ini, ya pilihlah Ridwan Kamil. Kalau Anda ingin Indonesia ke depan seperti Jakarta hari ini, maka pilihlah Anies Rashid Baswedan. Begitu saja katanya, mudahnya dilihat gitu. Bagaimana peta kotanya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana prestasi-prestasinya dan sebagainya. Untuk itu, Pemkab
Purworejo akan melakukan verifikasi data kemiskinan. Baru melakukan verifikasi. Kenapa ya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kan data kemiskinan itu sudah ada dari kemarin-kemarin. Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan Pemda akan segera melakukan langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim. Amin. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah rapat. Oh, rapat. Oh, rapat lagi. Kirain dengan Pak Ganjar rapatnya, kemudian lalu mengambil tindakan. Rapat dilanjutkan rapat, nanti setelah itu rapat lagi di level kecamatan, nanti rapat lagi di level desa, rapat lagi. Nggak beres-beres. Pantesan ya, Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu sampai menyampaikan bahwa dana ada 500 triliun, dana pusat ini APBN nih, yang mestinya itu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia, banyak yang salah sasaran. Dan itu banyak tersedot oleh rapat dan studi banding. Luar biasa. Kita nggak tahu datanya ini, dari 500 triliun itu berapa yang habis dipakai rapat di hotel-hotel bintang 5 dan studi banding barangkali ke luar negeri. Padahal studi banding hari ini cukup buka Google, keluar itu. Saya kasih tahu caranya kalau Anda yang nggak ngerti gimana caranya studi banding via online. Semua via online hari ini bisa. Rapat juga via online aja, lewat Zoom. Gratis itu kalau 40 menit. Enak aja ya Anda ngabis-ngabisin. Dosanya luar biasa itu. Dana untuk mengentaskan kemiskinan dipakai rapat dan studi banding. Harusnya nih Pak Menpan RB langsunglah detailkan saja itu siapa saja orangnya. Memang itu dilakukan oleh lintas kementerian. Sebutinlah sekalian gitu. Kan kita mau bersih-bersih Indonesia. Ya sudah bongkar saja sekalian nih. Menteri ini yang paling banyak melakukan rapat dan studi banding. Lihat hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasil rapat. Kan tindakan bukan hasil rapat. Hasil rapat itu plan action. Actionnya mana? Kan harusnya begitu gitu. Waduh. Jadi ya sudahlah ya. Tunjukkan prestasinya yang betul-betul prestasi kalau memang mau nyapres Pak Ganjar. Kalau enggak saya kira lebih baik karena itu lebih fair ya. Anda bisa mengukur diri, bisa melihat diri bahwa ya Anda saja belum berhasil. Saya nggak mau bilang gagal ya, Anda belum berhasil mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia? Itu saja ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.